depan, yang telat di depan. Saya mulai. Kita masuk ke bab baru mengenai vektor, tetapi sebelum menjelaskan vektor, kita harus mengenal dulu sistem koordinat ruang. Sistem koordinat ruang ini disingkat R3 gitu ya. Jadi kita harus ngebut gitu ya. Karena R3 itu kan weng-weng kan Suzuki. Weng-weng gitu R3. Nah, coba kita lihat dulu sistem koordinat ruang atau R3 disingkat itu dibangun oleh tiga sumbu dinamakan sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang standar seperti ini. Ini X positif, ini Y positif, ini Z positif. Boleh diputar-putar ya. Misalkan saya pengen, yang ke atas saya maunya ini Y, yang ke sini maunya X, Z-nya kemana? Nah, prinsipnya gini. Kalau X positif diputar ke Y positif, diputar, sebentar, macet, gitu ya. X positif diputar ke Y positif, kalau kita putar gitu, kita punya baut, bautnya masuk ke dalam atau keluar? Hah? Baut, bayangin, baut betulan, sekruk, diputar kayak gitu. Putar gitu, keluar atau ke dalam majunya si baut? Hah? Keluar ya, ke depan kita ya. Jadi sumbu setnya harus ke sana setnya. Ya, ke depan kita. Pokoknya X positif kalau diputar ke Y positif, majunya itu sumbu set positif. Oke ya, itu ketentuannya. Oke, ini sama. Kalau X positif diputar ke Y positif, ada baut diputar gitu, dia naik ke atas. Oh, ini ya, sumbu. Ya. Diputarnya X positif ke Y positif gitu ya. Kalau di fisika pakai hukum ini X, ini Y, maka ini setnya. Nah, kalau diputar-putar susah, X-nya di sini, Y-nya di sini, paling enak X positif putar ke Y positif. Nah, majunya kemana? Itu set positif. Oke, kemudian koordinat ruang ini gambarnya, moga-moga terbayangkan ya. Coba, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, ini sumbu Z positif. Kemudian ini ada bidang yang mendatar di bawah. Di depan. Bidang yang dibangun oleh sumbu X positif. Sumbu X dan sumbu Y. Ini yang mendatar di kita ya. Yang bawah. Nah ini bidang ini. Kemudian ada bidang yang dibangun oleh sumbu Y dan sumbu Z yang warna krem. Dan yang dibangun sumbu X dan sumbu Z yang hijau. Nah, nanti ingat bahwa bidang itu ukurannya tak hingga. Jadi ini yang abu sebenarnya enggak segini. Terus ke kirinya juga gitu ya. Ke belakangnya juga ke sana. Jadi yang namanya bidang tuh nanti tak hingga selalu. Ini hanya potongan bidangnya aja. Nah dengan adanya bidang-bidang ini maka R3 itu depan. R3 itu dibagi atas 8 bagian ruang. Yang bagian X positif, Y positif, Z positif, itu yang di depan kita itu namanya oktan 1. Jadi bukan kuadran lagi, tapi oktan. Oktan 1, sebelahnya di sini oktan 2, sebelahnya di sini oktan 3, oktan 4. Di bawah oktan 1, di bawah yang abu-abu, oktan 5, di sini 6, bawah 7 dan 8. Jadi oktan 5, 6, 7, 8 itu nilai setnya di bawah gitu ya. Di bawah bidang X, O, Y. Yang penting oktan 1, 2 aja nanti untuk soal biasanya yang muncul situ aja. Oke. Kemudian ada bidang-bidang koordinat. Ini.
Saya perbesar lagi. Ini bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y dinamakan bidang X. O tuh ininya ya, pusatnya. X, O, Y. Gitu ya. Coba saya mau nanya, kalau oh nantilah. Benar. Kemudian ada bidang yang dibangun sumbu Y dan set, namanya bidang YO set. Ingat ukurannya taki enggak ya? Dan satu lagi yang hijau bidang XO set. Dibangun oleh sumbu X dan sumbu set. Kemudian posisi titik di ruang, kalau di bidang itu sebagai pasangan terurut dua bilangan, di ruang ada 3 komponen, yaitu X, Y, Z. Dengan Z ini adalah dari titik ini, titik dia berada, kita proyeksikan ke bidang X, O, Y. Nah, ini adalah Z-nya. Kalau ini ke bawah proyeksinya ke sini, ini berarti setnya positif. Kalau posisi titiknya di bawah sini, proyeksinya ke atas sini, berarti setnya negatif gitu ya. Yang di bawah bidang X, O, Y itu setnya negatif. Yang di atasnya setnya positif. Jadi 2 itu tinggi ini. Tinggi ini nih 2. Setelah diproyeksikan ke bidang X, O, Y, seperti biasa, ini jarak ke sumbu Y, ini jarak ke sumbu Y adalah X ya. Jarak ke sumbu X adalah Y-nya. Ini jarak ke sumbu X itu sama dengan ininya ya. Begitu. Ya, setelah diproyeksikan seperti di koordinat dengan X, Y aja. Kemudian, ini contoh lain kalau negatif. Kalau setnya negatif, berarti titik ini berada di bawah bidang X, O, Y. Kita proyeksikan ke atas, berarti setnya ini panjangnya 1, tapi dia nilainya min. Karena ada di bawah bidang X, O, Y. Setnya min 1, X, Y-nya kayak biasa aja. Ya. Kemudian, jarak antara 2 titik di ruang, kalau ini ada titik dengan koordinat ABC, satu lagi PQR, maka jarak antara 2 titik adalah ini ya, kayak Pitagoras di bidang aja. Cuma ini komponennya 3. Tinggal dikurangi nilai-nilai yang bersesuaian posisinya, dikuadratkan, diakarkan. Jarak 2 titik. Kemudian, saya sebentar. Oh, sebelum ke vektor. Saya mau kembali ke sini. Coba. Kalau saya punya titik di sini, mana? Pakai warna lain. Nih titik yang saya biruin. Nah, titik di situ nilai X-nya berapa? Kalau kita proyeksikan pas di sumbu Y kan? Kalau di sumbu Y kan X-nya 0. X-nya 0 nih ya. Kalau titik ini gitu ya. Ini udah ditulis ya. Jadi semua titik di sini yang di pink itu X-nya 0. Jadi bidang ini sama aja dengan bidang X sama 0. Gitu ya. Kalau yang abu-abu itu setnya selalu 0 ya. Kan tingginya 0 kalau ada di bidang yang mendatar. Ini bidang set sama dengan 0. Yang ini yang hijau kalau kita proyeksikan titik di sini misalkan. Proyeksikan. Dari mana? Hah? Apa? Dari mana? Kan maksimum 10 menit. Mau nyanyi atau mau nggak kuliah? Pilih. Hah? Nyanyinya nanti di pertemuan berikutnya. Hah? Nah, kamu kenapa terlambat? Hah? Oke, titik yang di sini kalau saya proyeksikan
pas di sumbu X. Jadi Y-nya 0. Semua yang di hijau, Y-nya 0 gitu ya. Paham ya? Kalau paham ini dihapus dulu. Loh, kok jadi putih? Kebanyakan coretan. Gara-gara ini kalian jadi ngintip tadi. Hmm? Enggak, ini mah whiteboard marker, enggak permanen. Hah? Ya, tunggu aja sejam mungkin habisnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke vektor. Koordinat ruang segitu aja dulu, nanti ada lagi di bab berapa ya? 14 atau 15 lupa. Nah, vektor. Saya nggak akan baca ini, aduh panjang tulisan saya. Bosen saya lihatnya tiap tahun. Pokoknya vektor itu sebuah kuantitas yang punya nilai dan punya arah. Kalau yang nggak punya arah itu namanya skalar gitu ya. Ya contohnya ini. Yang skalar itu panjang, panjang nggak punya arah. Massa, luas, volume, muatan listrik itu contoh skalar. Laju benda yang bergerak itu skalar. Kalau yang vektor itu kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain. Itu ya. Oke. Saya pikir udah tau lah dari fisika. Sekarang di matematik yang pentingnya ini aja. Notasinya. Vektor itu biasa digambar sebagai anak panah. Nggak usah dicatat ini malah dongeng didengar juga apal. Digambarkan sebagai anak panah. Ini awalnya disebut pangkal, ini ujung. Simbolnya menggunakan ini. Huruf tebal, tapi tebal kan susah. Boleh juga pakai huruf nggak tebal, tapi pakai panah. Oh ya, hurufnya huruf kecil ya. Hurufnya huruf kecil. Jadi nggak boleh vektor kayak gini. Vektor ini nggak boleh ya. Harus hurufnya kecil. Nah, gitu. Di atasnya ada panahnya. Panahnya boleh gitu, boleh gini, boleh, boleh juga ininya nggak ada. Eh, susah dihapus. Ah, susah dihapus ah. Pokoknya bentuk panahnya bebas. Asal jangan garis aja. Gitu ya. Huruf kecil dengan panah atau huruf tebal. Kalau di komputer gampang huruf tebal. Kemudian dalam bidang datar, arah sebuah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk anak panah tersebut dengan sumbu X positif. Jadi contoh yang hijau, mana sudutnya? Kita tarik sumbu X positif. Maka sudutnya adalah ini gitu ya. Oke. Kalau yang biru ini sudutnya ini gitu. Oke, dan yang W ya sama aja. Kemudian nilai atau dinamakan juga panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panah tersebut. Kalau digambarkan sebagai anak panah. Jadi relatif ya, kalau ada vektor panjangnya 10, ya kita nggak ngegambar 10 cm gitu ya. Ya relatif aja ini 10 gitu. Meskipun panjang menyatakan kalau ada dua vektor, satu 10, yang satunya lagi 2. Ya yang 2 jangan digambar lebih panjang gitu ya. Proporsi aja, yang 2 kira-kira segitu gitu. Oke. Nilai sebuah vektor selalu tak negatif. Ya, nilainya nggak negatif karena panjangnya ini nggak negatif. Bila vektor itu negatif, itu menyatakan arahnya aja. Arahnya ya. Oke. Nah, kalau pakai gambar gini kan susah. Tiap orang ngegambarnya bisa beda-beda. Untuk memudahkan, maka vektor juga bisa direpresentasikan dalam koordinat. Kalau vektor di bidang dalam koordinat XY, kalau di ruang ya komponennya nanti ada 3 X, Y, Z gitu ya. Ini kalau di bidang.
Katakan ini ada titik 3,2. Nah, vektor yang pangkalnya di 00, ujungnya di titik 3,2, itu dinamakan vektor 3,2. Nulisnya pakai kurung lancip. Pakai kurung lancip gitu tuh. Tuh, kelihatan ya. Bedakan ini kalau titik, yang ini aja nih titik tuh. Pakai kurung bulat 3,2. Kalau vektor tuh yang ini. Nah, ini vektor. Vektor U itu. Nilainya sekian. Demikian juga kalau di ruang. Di ruang. Vektor 2, 3, 2 berarti ini tinggi setnya 2, X-nya 2, Y-nya 3. Gitu ya. Kalau titiknya ini 2,3,2 pakai kurung bulat nulisnya. Ya, perjanjian aja itu. Kemudian panjang vektor diberi notasi ini. Pagar 2 ya, kayak mutlak tapi pagarnya 2. Panjang vektor kalau kita punya vektor ini U1 U dengan komponen ini, panjangnya tinggal dihitung pakai Pitagoras sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kalau di ruang dengan cara yang sama bisa dibuktikan Pitagoras 2 kali itu sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan gitu ya. Oke, ini panjang vektor jangan lupa udah harus otomatis saja panjang vektor ya. Kemudian penulisan vektor ini pangkal sebuah vektor tidak selalu harus berada di pusat koordinat kayak gini. Sebuah vektor yang berpangkal di titik ini dan ujungnya di sini itu jadi ini vektor ini yang P ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini bisa kita hitung sebagai koordinatnya dikurangi. Jadi vektor PQ ini artinya vektor yang pangkalnya di P, ujungnya di Q. Maka ngitung komponennya tinggal dikurangi aja. Q kurangi P ya. Akhir dikurangi pangkal gitu ya. Itu vektor. Paham? Ngantuk dia. Enak aja ngantuk lihat. Kayak gitu ya. Di mata merem. Udah telat ngantuk lagi. Oke. Jadi vektor PQ kalau ditulis pakai ini P itu koordinat kan ya, Q juga koordinat. Ini artinya vektor yang pangkalnya P, ujungnya Q, ngitungnya tinggal koordinat Q dikurangi koordinat P pada komponen yang bersesuaian. Jadi X2 kurang X1, Y kurang 2 kurang 1, Z2 kurang Z1 gitu ya ini. Ya saya namakan U. Nah, kalau saya pindah-pindahkan posisinya, asal dia searah dan panjangnya sama, maka vektor U, V, W ini sama aja. Ya. Sama aja gitu. Jadi vektor nggak harus pangkalnya di 000. Bisa di mana aja. Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Oke, cepat aja itu kalian kayaknya bosen dengerin ini ya. Di SMA udah nggak nempel, sekarang nggak nempel juga ya. Oke, menjumlahkan dua vektor, saya akan jelaskan di sini aja supaya mengingatnya lebih gampang. Ini kalau ada vektor U, satu lagi ada vektor V, itu menjumlahkannya gimana? Ada dua cara. Cara ke satu, copy dulu supaya gampang. Copy. Salah.
Kopi. Nah, cara ke satu adalah dengan menyamakan pangkalnya gitu ya. Samakan pangkalnya, kemudian kita buat jajaran genjang. Jajaran genjang, kok jadi hijau? Kita buat jajaran genjang, sekarang hijau betul. Ini jajaran genjang, yang pangkalnya sama ini, ke ujungnya ini. Ini adalah U ditambah V gitu ya. Tapi yang ini jarang dipakai, lebih sering yang ini nih. Yang lebih sering dipakai yang pola kedua. Melihatnya rasanya lebih enak malah. Yaitu kalau salah. Banyak. Biar aja. Nah, cara kedua itu kalau kita mau menjumlahkan U tambah V, taruh V-nya di ujung U. Ini maunya ngitung ini ya. U tambah V. Jadi V-nya taruh di ujung U, maka jumlahnya itu dari awal U ke ujung V. Ini adalah U tambah V. Sama aja pakai cara yang atas atau yang bawah. Gitu ya. Paham ya? Jadi U tambah V, ya hasilnya ini. Vektor ini. Oke, itu cara menjumlahkan vektor. Kalau pakai komponen, jadi pakai koordinat, U-nya ini, V-nya ini, maka jumlahnya gampang kalau ini. Tinggal komponen yang bersesuaian dijumlahkan aja. Gitu ya. U tambah V tinggal itu komponennya jumlahkan. Oke. Cara ini dan pakai cara geometri seperti digambar, hasilnya sama aja. Saya nggak buktikan di sini ya. Tapi nanti hasilnya akan sama aja. Kemudian perkalian skalar. Vektor dikali skalar. Kalau saya punya vektor U ini, yang dimaksud dengan minus U itu vektor yang sama tapi arahnya berlawanan ya. Kayak minus U. 2 kali U berarti U panjangnya dikalikan 2. Ini menjadi 2 kali U. Arahnya sama, panjangnya 2 kalinya. Setengah U panjangnya menjadi setengah dari yang semula. Oke, begitu cepat saja. Nah, ini ngapain? Udah ada jawabnya, hapus dulu. Udah kebaca, aduh hapus cepet. Masih kebaca juga. Aduh susah ya ngapusnya di Adobe. Cilaka. Ini kenapa tahun lalu dicoret-coret? Oke, coba kita lihat satu contoh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, coba. Kalau saya punya gini, ini ada vektor A, ini ada vektor B, arahnya penting ya. Ini ada vektor C. Nyatakan C dalam A dan B. Hah? Apa? A kurang B. Paham yang lain? Ada yang belum tahu? Lihatnya yang mana yang pangkalnya sekali. Ini pangkalnya yang ini lewat 2 jalur, yang ini langsung 1 jalur. Berarti yang ini sama dengan ini tambah ini. A sama dengan C tambah B. Jadi C-nya A kurang B gitu ya. Sebenarnya ingatnya gini dulu. A sama dengan C ditambah B. Jadi C-nya A kurang B. Kalau gini coba. Ini ngantuk-ngantuk dia cepat sekali jawabannya. Ini A, ini B, ini C. Maka C berapa? Hah? A plus B. Betul nggak? A plus B mah salah. Ini A, ini B,
A plus B mah dari sini ke sana, betul? Jadi C apa? Hah? Kalau kalau A plus B kan ke sana ya. Jadi kalau ini sebaliknya minusnya. Minus. Atau minus A minus B. Paham ya? Jadi kalau nggak ada yang dari ujung ke ujung, ya kita bikin dulu supaya ujung ke ujung ini. Bikin dulu ke sana. Sehingga yang bawah itu sama A plus B, ya yang ini sebaliknya minusnya. Oke, kita lihat soal ini. Nah, saya pasang di sini. Diketahui AB 2/3 AC. Kalau gini artinya ruas garis ya. Panjang ruas garis atau segmen garis. AB 2/3 AC. Nyatakan vektor M dalam U dan V. Artinya U dan V diketahui. Mau ngitung M-nya. Nah, kita hitung aja M. M sama dengan U ditambah vektor AB. Betul? Ini kan dari sini langsung. Ini 2 kali jalan. Jadi M sama dengan vektor U ditambah vektor AB. Karena vektor saya kasih panah. Kalau ini segmen garis, kalau ini vektor AB. Tapi harus dinyatakan dalam UV. Gimana? Ini udah dalam U, biarin. AB gimana? Vektor AB kan 2/3 vektor AC berdasarkan panjangnya, betul? Vektor AC berapa? Hah? AC apa? Hah? V dikurangi U ya. Karena U ditambah AC jadi V itu. Apa tadi? V dikurangi U. Nah, dari sini tinggal dihitung. Tinggal 1/3 U ditambah 2/3 V. Udah dinyatakan dalam U dan V. Oke, begitu? Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Soal nomor 2. Saya buka aja ini karena gampang. Saya buka dari sini. Klik. Dan ini digambar lagi soalnya. Sebuah benda digantung seperti pada gambar gitu ya. Tentukan besarnya gaya tegangan T1 dan T2 dalam keadaan setimbang. Artinya titik ini diam ya. Kalau titik ini diam berarti resultan gaya pada arah horizontal maupun vertikal sama nol bukan sama. Resultan pada arah vertikal maupun horizontal harus nol. Jadi nggak ada gaya yang bekerja, dia diam. Gitu ya. Nah, kita harus menghitung apa? Besarnya T1 bukan arahnya. Kalau arahnya udah jelas ini T1. Sudutnya udah jelas ya. Besarnya gaya T1 dan besarnya gaya T2. Nah, gimana caranya? Ini mas standar de fisika. Kita uraikan gaya-gayanya ke arah horizontal dan vertikal. Gitu? Sudut alfa berapa ini besarnya? Hah? 45. Hah? 45 derajat? Hah? Iyalah, ini tarik ke atas. Segitiga ini kan. Ini 45, ya ini harus 45 karena ini 90. Yang beta berapa? Hah? 30 derajat ya? Oke. Gitu. Nah, kita lihat aja. Ini. Vektor V harus sama dengan
bukan sama dengan. Panjang vektor V harus sama dengan panjang vektor Q. Supaya setimbang ya, besarnya. Kemudian, besarnya vektor P ini, proyeksi yang merah. Dan ditambah besarnya vektor U, proyeksi yang T1. Ini dijumlah harus 200 Newton. Gitu ya. Oke. Jadi panjang U, mana ini panjang U yang biru tambah panjang P harus 200. Ini yang horizontal, panjang V ini sama panjang Q. Ya gambarnya nggak proporsional. Oke, kita hitung aja. U berapa panjangnya? Panjangnya, nggak usah vektornya. Panjang U sama dengan panjang T1 kali cos alfa, betul? Cos alfa kan panjang U dibagi panjang T1. Cos alfa. Jadi panjang U adalah T1 cos alfa panjangnya. Panjang P adalah panjang T2 sin beta. Cos ya di pinggirnya ini. Cos beta. Demikian juga yang U ini yang ini bisa kita nyatakan dalam T1 dan T2. Masukkan sudutnya. Nah, ini kita punya dua persamaan dalam T1 dan T2. Tinggal kita selesaikan ini. Dieliminasi aja ya. Atau apa? Yang persamaan ini dikurangi persamaan ini. Nanti yang panjang T1-nya hilang. Ketemu T2-nya. Setelah ketemu T2, masukkan ke salah satu ini. Ketemu T1-nya. Oke, begitu. Gampang ya. Sudah? Nggak ada yang nyalin? Masih nyalin. Yang masih. Saya lanjut lagi. Nah, operasi vektor nggak diapalin juga apal sendiri lah. Malah mau dilupakan ini susah. Coba lupakan bahwa U tambah V sama V tambah U. Susah tuh. Kalau ketemu soal dijumlahkan pasti apalah tiap komponennya dijumlah itu ya. Dia sifatnya komutatif. Ini semua dibuktikan ya, tapi kita nggak belajar bukti-buktinya. Biar itu urusan orang matematik yang darahnya murni. Darah Slytherin. Kalau ada 3 vektor dijumlah, boleh yang depan dulu gitu. Boleh yang belakang dulu yang dijumlah. Gitu ya. Ditukar posisi juga boleh. Karena tadi komutatif. Gitu ya. Kemudian vektor 0 itu komponennya 0 semua. Jelas kalau dijumlahkan dengan sebuah vektor U, hasilnya tetap. Ini yang 2 komponen, kalau yang 3 komponen, ya ada koma 0 lagi gitu. U ditambah minus U, jadi 0. Kalau minus U tuh tadi komponennya diminusin ya. Jadi kalau saya punya U-nya sama dengan misalkan 2,3, maka minus U itu adalah min 2, min 3 itu ya. Kalau dijumlahkan ya jadi vektor 0. Ini konstanta A dan B-nya skalar. ABU boleh konstantanya boleh ditaruh di mana aja. Kemudian ya udahlah, ini nggak usah dibaca satu-satu ya. Otomatis ingat kan kalau ginian mah. Sok lupakan gitu. Susah. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Ada yang namanya vektor basis. Buat apa nanti lihat di bawahnya. Jadi, apa yang dimana vektor basis itu adalah vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan sumbu koordinat positif. Jadi gini, kalau di bidang ini panjangnya 1 nih pada arah sumbu X, ini dinamakan vektor 10, karena ini koordinatnya kan 1,0. Vektor 1,0, kalau vektor basis biasanya ini namanya I ya.
biasanya pakai topi. Tapi mau nulis gini juga boleh. Mau nulis gini juga boleh. Mau nulis gini juga boleh. Gitu ya. Kalau I aja nggak boleh, tapi tebal. Nah, lama tuh kan? Nanti di ujian kalau nggak bisa ngerjakannya udah ngelukis aja gitu. Hah? Nanti nulis J-nya juga lama, ngabisin waktu aja gitu. J boleh tebal. Nah, J itu komponennya 01 ini. Yang negatif nggak ada sini ya, maksudnya nggak ada. Kalau di ruang komponennya 3. Yang arah X-nya 1 ini 100 itu I, yang arah Y itu 010, J yang ke arah atas 001 gitu ya. Oke. Nah, dengan vektor basis maka kita bisa menulis sebuah vektor U yang komponennya seperti ini bisa saya uraikan menjadi U1 kali vektor I tambah U2 kali vektor J tambah U3 kali vektor K. Di mana ingat U1, U2, U3 itu skalar ya. Bilangan biasa, bukan vektor. U1, U2, U3-nya. Nah, jadi vektor U yang isinya ini boleh juga ditulis gini. Tapi saya cenderung nulisnya gini. Lebih pendek daripada nulis ini. Ya. Kalian terserah. Di soal kadang-kadang keluarnya gini gitu. Supaya paham aja. Nah, berikutnya kita membahas yang namanya hasil kali titik. Diterjemahkan dari dot product ini tuh ya. Dot. Dot tuh apa sih? Hah? Bukannya empeng? Kalau kecil kan empeng gitu kan? Hah? Itu dot kan? Dot. Dot product. Atau hasil kali dalam dari inner product. Ada buku yang mengistilahkan dot product, ada yang menamakan inner product. Jangan tanya saya kenapa. Terima aja dengan hati terbuka gitu ya. Dulu saya juga bingung kenapa sih namanya dua gitu ya. Oke. Hasil kali titik antara dua vektor didefinisikan sebagai berikut. Kalau saya punya vektor U dan V, hasil kali titiknya tuh, titiknya ini harus kelihatan ya. Kalau kalian nulisnya UV aja, pokoknya dipotong nilainya. UV gitu. Ini hasil nggak ada titiknya, potong 50%. Nggak berlaku balikan. Kalau titik doang, nilainya minus. Nah, kalau U-nya komponennya ini, V-nya ini, tinggal komponennya dikalikan saja di jumlah. Ingat nih, hasilnya sebuah bilangan atau skalar. Ya, kayak jumlah aja tadi. Kalau U tambah V, tinggal komponennya dijumlahkan yang bersesuaian. Kalau U kali V, tinggal yang bersesuaian dikalikan, dijumlahkan. Hasilnya bilangan, skalar. Kalau 3 komponen, ya seperti ini gitu ya. Nah, yang pentingnya ini. Yang pentingnya. Sifat-sifatnya. Ini kenapa ya dipanahin sama saya? Dulu mah suka saya buktikan. Sekarang mah enggak. Hah? Udah tua, udah nggak bisa. Dulu juga nggak bisa, cuma tangannya aja otomatis. Sekarang tangannya udah gemeteran, jadi nggak otomatis lagi. Ya buat apalah di jurusan teknik bukti-bukti gitunya. Kecuali sedikit yang kadang-kadang kerasa aneh baru dibuktikan. Nah, sifat-sifatnya. U kali V sama dengan V kali U ya komutatif. Jadi enak kalau komutatif. Ah, boleh nggak ditukar? Boleh gitu ya. Kalau yang nggak boleh itu harus diingat. Oh, ini bahaya itu. Ini seperti ini distributif. Oke, ini 1, 2, 3, 4 dibaca saja sendiri. Nomor 5 coba kita lihat. Kalau saya punya yang 5 mah mau saya hitung karena nanti suka dipakai itu.
Suka muncul lagi, suka muncul lagi. Coba kita lihat ini. Buktinya buat kalian nggak perlu ini, tapi biar tahu aja. Saya pakai vektor yang di ruang ya. Komponennya katakan A, B, C. Atau U1, U2, U3. Terserah. Maka si U dot U adalah tadi definisinya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Betul? Kan komponen yang bersesuaian dikalikan di jumlah. Kalau panjang U apa? Akarnya. Kalau dikuadratkan tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Jadi kita lihat ini sama. Panjang U, ini apa ini? Bentuk aneh ini. Panjang U dikuadratkan sama dengan UU. Ya. Jadi teringat si UU. Lupa. Oke. Nah, kemudian ini harus diingat, ini 567 sering dipakai. U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antara U dan V. Dengan sudut ini dihitungnya harus terletak antara 0 sampai pi. Jadi kalau ini U-nya, ini V-nya, hitung sudutnya jangan yang gede ini ya. Yang lebih kecil. Paling gede pi kalau U dan V-nya berlawanan arah. Ini harus ingat, ini ingat. Kemudian akibat dari 6, kalau U dan V saling tegak lurus, ini maksudnya tegak lurus, maka sudutnya kan 90 derajat, cosnya 0. Jadi kalau U tegak lurus V, U kali V-nya sama dengan ini kali 0. Hasilnya 0. Ya? Itu nulis yang panjang vektornya emang 2 garis gitu, Pak? Iya, perjanjian. Kalau di matematik B 1 garis. Makanya bingung ngajarnya. Ya, yang ngarang beda. Sama-sama orang Amerika yang ngarang bukunya. Di matematik B, vektor ditulisnya kurung siku. Di matematik A, kurung lancip. Kalau tutorial saya ketukar-tukar. Nanti di matematik B nulisnya lancip. Di kelas ini siku gitu. Ya. Kemudian ada vektor satuan. Penting juga ini. Gini, kalau ini ada vektor P, ya, katakan komponennya A, B, C. Kemudian vektor yang searah dengan P, hati-hati kalau vektor sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah kalau sejajar. Kalau searah betul-betul sama arahnya. Ini vektor U. Di mana vektor U ini searah dengan P, panjangnya harus 1. Nah, ini dinamakan vektor satuan ya. Nggak ada nyonya. Adanya satuan, vektor satuan. Nah, itu ngitungnya tinggal sama dengan vektor P dibagi panjang P. Mau dibuktikan nggak? Boleh, kita buktikan. Yang ke satu dulu, ini saya tulis gini. Saya tulisnya gini. Kita buktikan bahwa ini vektor yang pertama dulu. Yang ini kan skalar, betul? Skalar kali P, ini skalarnya positif karena panjangnya. Bilangan positif kali P, berarti searah dengan P ya. Kalau P arahnya ke sana, alfa kali P ya ke sana kalau alfanya positif. Ini positif kan. Alfa kali P berarti dia searah. Tinggal panjangnya. Hitung aja, betul nggak panjangnya 1? Kita hitung panjangnya si U. Sama dengan panjang dari P dibagi panjang P.
Ingat panjang P skalar. Sama dengan panjang dari P-nya tadi saya tulis sebagai ABC kan ya. ABC dibagi apa ini? Akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu. Nah, panjang dari A per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, koma B per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, koma C per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Aduh, huh? Nulis yang sama. Panjang vektor adalah akar dari A per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat pangkat 2 gitu kan ya. B dibagi titik-titik pangkat 2 ditambah C per titik-titik pangkat 2 itu ya aduh udah malas nulisnya jadi gitu. Ini menjadi apa? A kuadrat ini dikuadratkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. B kuadrat iya 1 kan mau dibuktikan 1. Kuadrat kuadrat. Sama dengan kalau dihitung 1 Jadi vektor P dibagi panjang P itu adalah vektor yang searah dengan P dan panjangnya 1. Ya. Oke, itu namanya vektor satuan. Ada lagi, saya tambah di diktatnya nggak ada. Kalau ini ada vektor P kembali ABC. Kemudian ini ada vektor lagi, vektor Q. Gitu ya. Hujan? Enggak ya? Nah, kalau panjang Q sama dengan 1/4 panjang P, maka vektor Q sendiri berapa dinyatakan dalam P? 1/4 P, betul? Gitu ya? Sama dengan 1/4 A, 1/4 B, 1/4 C, itu ya. Nah, sekarang kalau gini. Kalau ada vektor P, ini ada vektor yang panjangnya 6. Q. P-nya nggak tahu ABC lah pokoknya. Q diketahui panjangnya 6. Bagaimana menyatakan vektor Q dalam vektor P? Sama. P-nya ABC lah. Kecap kan? Hah? Apa? Itu 4. Enggak. Oh, ininya beda-beda. Hubungan ininya beda. Sekarang sembarang Q. Oh, supaya enggak bingung, ganti. Jangan Q lagi. Atau apa? Vektor apa? C itu ya. Di mana C dinyatakan dalam P? Hah? Oh, besar vektor C-nya. Hah? Apa? A dikurangi 6. Ah, ngarang aja. Hah? 6 kali vektor P gitu? Apa? Bener. Ya. Pintar. Vektor P dibagi panjang vektor P. Paham nggak yang lain? Enggak gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah vektor satuan dari P kan? Apa artinya? Dia adalah, ini kita ganti sama merah dulu supaya kelihatan. Ganti merah.
klik jadi merah. Ciluk, Mbak. Nah, gitu ya. P dibagi panjang. P adalah vektor satuan. Ini P dibagi panjang P adalah vektor satuan yang searah dengan P, kan? Kalau ini panjangnya 6 yang hijau, ya 6 kali ini, kan? Gitu. Ini ngantuk-ngantuk lumayan nih. Hah? Kamu semester 1 dapat apa nilainya? Hah? Profesor lihatnya? Hah? Indeksnya apa semester 1? Oh, A, pantesan. Aduh, habis sering diguyur supaya jadi A+. Ya, mantap juga dia jawaban-jawabannya. Kalau yang mantap tapi diem aja ya nggak ketahuan. Oke, paham ya? Ini akan kita pakai nanti. Saya lanjut lagi. Itu vektor satuan. Vektor proyeksi akan saya jelaskan juga. Vektor proyeksi saya nggak akan dari sini. Supaya kalian paham gitu prosesnya. Karena vektor nanti soalnya juga perlu ide. Saya jelaskan di sini. Nanti akan menggunakan yang barusan. Gini. Awalnya diketahui vektor U, jadi udah ada angkanya, dan V ya. U dan V diketahui. Kemudian vektor U diproyeksikan ke vektor V. Jadilah vektor W. Ini U diproyeksikan. Kalau diproyeksikan tarik tegak lurus ya. Nah, U di nggak bahasa Inggris susah. Diproyeksikan ke V. Menjadi sebenarnya kalau nosasi bakunya ini projection dari U pada V gitu ya. Tapi saya panjang gini, saya tulisnya vektor W hasilnya. Nah, saya akan ngitung vektor W itu berapa. Kalau U dan V-nya diketahui, W ini berapa. Oke, caranya kita hitung dulu panjang W. Coba, ada yang bawa meteran? Hitung dulu nih panjangnya. Berapa? W. Hah? Kalau nggak ada meteran, kita pakai matematik hitungnya. Panjang, kalau panjang itu skalar ya. Panjang segmennya. Kita lihat segitiga ini. Hijau, titik-titik, dan yang apa ini? Merah ya. Segitiga itu, maka panjang W adalah apa? Panjang vektor U kali cos theta, betul? Supaya keluarnya natural nanti proyeksinya. Kalau ngikutin buku bingung pokoknya. Panjang U cos theta apa? Lihat U dan V. U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Betul nggak? Ah, lupa. Coba lihat dulu. Benar nggak tadi? Nah, ini nih. Cos theta UV dibagi panjang U panjang V. Oke? Biarin aja panjang. Nanti di rumus akhirnya saya kasih cara mengingatnya supaya gampang. Nah, ini baru panjang W. Jadi kalau U dan V-nya diketahui, ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung panjangnya semua, ini bisa dihitung hasilnya angka. Kalau W-nya sendiri berapa tadi? Tinggal panjang W kali vektor satuan dari apa? Hah? Apa? V. Ya. Saya hitung. Panjang W. Panjang W. Ini masukkan yang tadi.
Yang panjang ini rumusnya, aduh pusing gitu lihatnya aja. Enggak, nanti enggak pusing. Kalau pusing itu bagus. Kalau enggak pusing sama sekali, enggak ada yang nempel itu. Kali vektor satuan dari V dibagi panjang V, kan? Betul? Nah, mana yang bisa kita coret? U dengan U bisa dicoret ya. Sebenarnya udah selesai nih, kita udah ngitung W, tinggal menyederhanakan aja. W sama dengan U kali V. Ini yang skalar saya disatukan di sini. V, V kali V. Itu. Nah, tapi saya mau ubah sedikit pakai rumus ini. U sama dengan panjang U kali panjang U. Jadi si VV ini mau saya ganti jadi U atas ini mah nggak berubah. Dibagi V kali V ya. Betul? Tapi jangan diartikan panjang V sama dengan V. Bukan ya. V kali V sama dengan panjang V pangkat 2 gitu. Rumusnya ini. U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Takutnya nanti baca gini, loh V kok jadi panjang V kok jadi V? Bukan gitu ya, bukan itu logikanya. Kali panjang V. Nah, itu adalah vektor proyeksi U pada V. Ingat, kita lihat di sini. Ini hasilnya skalar. Hasil kali titik. Ini skalar. Jadi hasilnya ini adalah proyeksinya sebuah bilangan kali V. Jadi dia akan sejajar dengan V. Bisa negatif ini. Saya sebut sejajar karena belum tentu searah. Kalau kasusnya gini. V-nya ini, U-nya ini. Proyeksinya kan di sini. Si W-nya itu. Berlawanan arah. Tapi sejajar tetap gitu ya. Udah ngantuk lagi dia. Tapi dia mungkin kupingnya lebih tajam dari mata dan lain-lainnya. Ya kamu semester 1 di kelas siapa? Pak siapa? Oh, kelas saya? Kok saya kasih A ya? Kamu? Lupa. Balik kasih A ya. Oke. Nah, mengingatnya gini, mengingatnya. Ini kan rumus panjang nih. Ada cara mengingatnya kalau polanya tahu gampang. Ini, saya tutup sekarang kalau gini. Ini ada vektor P, ini ada vektor Q. Kalau saya proyeksikan si P ke Q, hasilnya vektor C itu, maka C itu ingatnya gini. Kalau P diproyeksikan ke Q, hasilnya pasti kelipatan Q, betul? Searah dengan Q ini vektor hasil proyeksinya. Berarti ini di sini Q. Nah, tinggal ini dua temennya aja. P kali Q, bawahnya kalau Q ini Q-nya banyak. Q kali Q. Gitu ya. Jadi kalau sekarang Q diproyeksikan ke P, hasilnya sebut aja D. Ini pasti kalau diproyeksikan ke P, pasti kelipatan P hasilnya. Tinggal ini 2 dikalikan. Boleh QP, boleh PQ. Bebas ini karena komutatif. Ininya, nah P ini P-nya banyak. PP. Gitu ya mengingatnya? Gampang? Hari ini ingat, pas ujian lupa ya. Moga-moga hari ini nggak ingat, pas ujian ingat gitu. Ya, dot produk harus ada titiknya. Dikurangi nilainya 50%. Nah, kalau perlu ditulisin di sini nanti di ujian. Tidak lupa itu. Pak, Hmm? boleh bawa dengan tulisnya
besar dari Q kuadrat atau apa? Boleh besar Q kali besar Q. Atau besar Q kuadrat. Kalau Q mah nggak ada, adanya di Inggris. Iya, di sini mah Q. Nanti saya ngajarnya atau gini. Ini W, ini U, ini W gitu ya. Ini triple U gitu ya. Orang Inggris ini U, ini W gitu. Inggris apa ini? Hah? Apa? Chris yang Chris itu. Chris apa ini? Hah? Nggak tahu saya. Nggak ngerti. Lanjut. Proyeksi udah bisa. Ini saya pakai ini, tapi lebih bagus menurut saya ingatnya bukan yang ini. Tapi bawahnya itu V kali V gitu ya. V-nya jadi kalau proyeksi pada V ini muncul 3. Oke, lanjut lagi. Ini banyak ya. Oh, banyak sekali. Oh, soal-soalnya gampang. Kalau yang di diktat mah gampang. Iya. Yang di tutorial susah biar buat Robi dan kalian. Makanya tutorialnya sama Robi. Ngajarnya saya yang lebih gampang soal-soalnya. Kalau ditukar nanti saya habis, wah ini soal nggak bisa, ini nggak bisa saya itu. Oke, yang ke satu saya buka aja ya. Gampang ini ya. Kalau saling tegak lurus apa? Di dot produkan 0 ya. A tegak lurus B, vektor A tegak lurus B, maka A dot B 0. Oke, ini kita kalikan silang aja. Ini harus jadi 0 kalau saling tegak lurus. Ini 8 kali 3, 24 ditambah 6B, 0, ketemu B-nya. Salah lagi, min 4 harusnya. Sudah? Oke. Ini kita crop aja ya, sekali-sekali nulis. Nggak sekali-sekali dari tadi nulis. Oke, bila A ini koordinat ya kalau kurung buka gini, kurung bulat. Gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut ABC. ABC berarti sudut ini ya, alfa. Pakai rumus cosinus, jadi apa? Cos alfa sama dengan apa? Pakai vektor. Sudut antara BA dengan BC kan? Berarti ba. Gitu kan? BA adalah A kurangi B koordinatnya. Salah. Enak aja ini rumus dari mana? Sama dengan sudut antara BA dengan BC kan? Berarti rumusnya gini ya. Enak aja vektor nggak bisa dibagi tadi. Sudut antara vektor BA dengan BC. Oke. Balik ke sini. BA tinggal B kurangi A. A kurangi B. Berapa tuh? Berapa ini? 4 kurangi 1, 3 ya. 3 kurang ini 4. BC, C kurangi B. Koma. Hah? Min 3 dibagi ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang ini akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan sekian. Cos alfanya ya mungkin nggak bulat. Jadinya alfanya ya cukup sampai cos aja. Begitu? Oke, lanjut lagi.
Ini yang 4 juga gampang ya. Saya jawab yang ke ini aja. 3 sama 4 sama aja. Cuma komponennya 3, ini komponennya 4. Langsung aja rumusnya. Proyeksi vektor U pada V. Projection dari U pada vektor V adalah apa? Pasti ininya kelipatan V kan? Karena pada vektor V. Jadi U kali V, bawahnya VV itu ya. Oh, udah tinggal dihitung aja sendiri ya. 4, 5, 3, 2, 2 min 6. Tuh, titiknya suka lupa aja. Dibagi 2,2, min 6. 2,2, min 6. 2,2, min 6. Jadi pembilangnya berapa tuh? 4 kali 2 tambah 10, 18. 0 ya? 0 ya? 0? Bener nggak? Kemudian, salah saya ngitungnya. Kok jadi vektor lagi? 0 ya? Dibagi nggak tahu berapa kali 2,2, min 6. Ya hasilnya menjadi vektor 0 ya. Hati-hati ya. Vektor 0 semua. Ya kemungkinan saling tegak lurus. Kalau U dan V saling tegak lurus diproyeksikan ya jadi vektor 0. Oke? Ya, kalau dikalikan 0 berarti saling tegak lurus. Saling tegak lurus ya proyeksinya vektor 0. Vektor 0 tuh nggak punya arah ya. Nggak punya arah kalau vektor 0. Sedikit lagi persamaan bidang. Udah. Nah, berikutnya saya akan bahas persamaan bidang. Untuk itu saya akan turunkan juga secara tertulis. Ini di copy dulu supaya prosesnya dipahami. Kemudian saya perlu ambil yang diketahuinya. Salah. Ini aja perlunya. Oke. Kemudian saya ambil penghapus dulu. Nah, gitu dihapus ya. 2011. Masih pemuda waktu itu saya. Ya kan batasnya jadi dewasa tuh kan di atas 60 kan. Menurut WHO 60 ke bawah itu pemuda. Oke. Nah, gini ceritanya. Saya akan membangun sebuah persamaan bidang. Persamaan bidang tuh gimana itu ya? Pasti di ruang ya, yang namanya bidang di ruang. Nggak mungkin bidang di koordinat XY ya. Bidangnya hanya bidang XY aja. Syaratnya membangun persamaan bidang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di soal, tentukan persamaan bidang ini harus mengetahui dulu titik yang dilalui bidang, satu titik yang mana aja, dan satu vektor normal bidang. Vektor normal apa? Yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Jadi kalau ini meja, vektor normal tuh bisa ini, nggak tunggal. Bisa juga ke dalam, bisa juga kelipatannya segini. Jadi vektor normal itu bisa ini yang N ini, atau 5 kali N, setengah kali N, atau minus 10 kali N ke sana ke dalam boleh. Cuma cirinya, kalau ini sebuah bidang, ini vektor normalnya. Kalau saya bikin vektor di sini, pasti tegak lurus vektor normal, betul?
Setiap vektor, yang dipegang kapur juga. Saya nggak percaya sama kapur ini yang dibeli kita deh. Kenapa? Kapur tulis bebas debu katanya. Debunya segini banyaknya. Zaman dulu mah ITB mantap loh, pakai yang Jepang. Nulisnya itu debunya hampir nggak ada. Sekarang itu soalnya, direkam lagi. Hmm? Kalau mau bikin persamaan bidang, harus tahu titik yang dilalui bidang. Satu, ini titiknya tertentu angka. Dan satu vektor normalnya juga harus angka. Nah, caranya gini. Ambil titik Q sembarang. Oh, titik Q karena sembarang, koordinatnya belum berupa angka, sembarang aja. Di bidang. Ya? Kenapa sembarang itu? Karena, ini kenapa ke sini? Karena Q ini jadinya boleh mewakili titik yang manapun di bidang merah ini. Ya, jadi Q itu mewakili titik yang manapun. Tapi ambilnya satu. Jelas vektor PQ tegak lurus vektor normal, betul? Kan PQ di bidang. Normal tegak lurus bidang. Udah itu intinya itu tinggal bawahnya ngitung aja. Kalau tegak lurus PQ dikalikan normal harus 0. PQ apa? Q kurangi P. X min X0 udah tertentu. Z min Z0 dikalikan vektor normalnya ABC 0. 0 lah persamaannya. AX min X0 ditambah BY min Y0 ditambah C Z min Z0 0 gitu kan. Nah ini udah persamaan bidang. Tapi bisa juga ditulis gini, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan ini yang udah diketahui saya pindahkan ke belakang. Itu kan A dan ini kan diketahui. BY0 tambah CZ0. Ini angka ini. Persamaan bidang. Gitu ya. Polanya kalau diingat, nggak usah ngingetin rumus akhirnya. Tinggal pilih titik sembarang, vektor PQ kali normal 0. Hitungannya udah. Gitu. Kata dia juga, kuliah gini mah tahu gini mah bolos aja tadi kegampangan. Hah? Udah ngantuk-ngantuk, capek-capek katanya. Dikasih kuliah gampang ya. Hmm. Iya gitu. Biar nanti bisa dikasih soal susah kamu. Hmm. Oke, sekarang coba. Kalau saya punya persamaan bidang ini. 3X ditambah 2Y minus 4Z sama dengan 7. Ini persamaan bidangnya udah dikasih tahu. Vektor normalnya mana? 3 min 4 gitu ya. Tinggal comot aja. Ini kan tadi ABC-nya. Normalnya tuh. Yang ada di sini koefisien X, Y, Z-nya. Oke, itu diingat-ingat. Kemarin di kelas sipil pada nggak ngerti dari sini. Udah dibuka gini. Coba lihat lagi yang baik-baik. Masih belum ngerti. Ya udah ditakol aja. Gitu ya. Jadi kalau ada persamaan bidang gini, normalnya tinggal ambil koefisien X, Y, Z. Oke, hari ini sampai di sini.